Selamat malam, kembali lagi dengan aku Jordan Ali. Aku Eva Manurung. Aku Robiko. Nah, malam Natal ini aku pengen nganterin wujud rasa sayang aku untuk si gemoy aku, Mami Eva Manurung dan Robiko, anaknya Mami juga. Nah, kebetulan kita sudah sampai di salah satu gerejanya yang ada di Jakarta Barat. Iya. Nah, sekarang Mami mau beribadah malam Natal bersama anaknya juga, Robiko. Nah, pokoknya buat kalian semuanya yang mau tahu keseruan kita, yuk langsung aja ikutin ke gereja sama kita bertiga. Yuk, langsung aja. Let's go. Oke, Yuk. yuk. Yang sering saya jelaskan kan, imam besar kalau masuk itu ada tandanya, lalu ada loncengnya. Kalau lonceng berbunyi itu berarti imamnya masih hidup. Tik tik, tik tik itu berarti imamnya masih keliling, masih jalan. Apa itu? Membakar serupa, memercikan darah di atas perdamaian atau persis yang di dalam apa? Perjanjian itu juga ada kerut itu. Nah, tapi kalau bunyinya kedebuk, ting lalu nggak bunyi lagi. Hai. Halo. Kita udah pulang dari gereja tadi. Aku berdua sama anakku. Ya. Aku tadi diantarin sama Jordan. Jordan lagi nunggu di luar. Ya. Aku mau kasih tahu buat kita semua, mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Biarlah hari Natal menjadi hari seperti hari biasa, tidak hari spesial. Karena setiap hari Natal di hati kita lakukan. All night divine, all night divine. Selamat hari Selamat Natal Natal, semuanya. selamat tahun baru, menanjak ke 2024. Sukses. 3, 2, 1, roll. Yeay, akhirnya sudah selesai juga ya. Iya. Aku mau nanya nih sama Mami sama Robiko, tadi gimana di dalam gereja? Hening sih ya. Hening banget. Hening banget karena segitu banyaknya orang tapi kayak jarum jatuh aja bisa kedengeran gitu. Saking orang udah betul-betul apa namanya istilahnya. Ya hening lah. Biasa itu tiap tahun dilakukan hal yang seperti itu gitu loh. Karena semua mungkin merasa waduh, satu tahun Natal lagi, ya kan? Iya benar. Jadi apa ya? Ya ada gembira, ada sedih, ada macam-macam dah di hati. Gitu aja sih ceritanya. Gitu. Soalnya tadi soalnya gerejanya tuh privasi banget, jadi nggak boleh sembarangan orang masuk. Jadi gereja itu bukan tempat umum. Iya, bener ya. betul. Nah, makanya aku tadi nanya-nanya gimana di dalamnya. Terus tadi Robiko sama sama Mami gimana tuh? Terharu nggak apa gimana gitu? Terharu. Tadi kita sampai sempat doa bareng. Ya, doa bareng. Doa kalian, harapan kalian apa sih? Coba aku pengen tahu, coba. Tadi saya pegangan tangan berdua setelah habis kelar dari gereja. Aku bilang, Bi, yuk kita tinggalkan ya, kita tanggalkan dari kaki, dari tangan, dari semua 2023. Yuk kita berpegangan tangan untuk naik ya ke atas puncak di 2024 ini, mengejar yang kemarin-kemarin tertinggal waktu COVID gitu. Jadi yuk sama-sama kita bangun diri kita nak. Yuk kita juga harus lebih peduli lagi dengan karir, pekerjaan gitu. Kita doa sama-sama sambil pegangan tangan, sambil tunjukin kepala, kita bersama-sama bilang amin. Pokoknya Tiap tahun di sini atau apa? Kalau saya gerejanya jalan-jalan. mobile ya. Iya. Sudah nggak ada gereja yang satu, terus setiap mungkin itu nggak ada ya? Enggak, kalau kayak tanggal 8 kemarin kan Natal Tiberias. Nah, itu seluruh gereja Tiberias Natal di Gelora Bung Karno. Iya. Itu dekat. Nah, ke tanggal Itu umum 20 ya, dia umum. umum ya. tanggal 20 kemarin di Bekasi
Bapak Syukur Nababan bikin untuk seluruh orang Bekasi gitu. Jadi kebersamaan sih jatuhnya. Memang acaranya religi ya, tapi di yang lebihnya lagi kebersamaan. Bedain tahun sekarang sama tahun kemarin. Mungkin ke tahun kemarin sama lengkap formasinya. Sekarang Tahun ada kurang 2 nih. tahun kemarin kita di keluarga kumpul, masih tukeran kado, masih yang ketawa-ketawa bercanda. Kali ini di 2023 kehilangan momen ya Nak? Iya, betul. kehilangan momen. Ada yang ulang tahun kita nggak bisa, ada yang ini udah gitu deh ininya. Jadi memang 2023 ini tahun yang sangat membuat ini ya mental down, tapi dan sangat punya sesuatu yang istilahnya selama ini pintu tertutup akhirnya terbuka. Nah setelah terbuka nanti ini apa yang harus kita lakukan kan itu hendaknya kita, harapan saya nih ya untuk keluarga semua tanpa terkecuali, terutama untuk anak-anak saya dan cucu saya, ayo kita lakukan hal yang lebih positif lagi, yang lebih oke lagi, supaya di 2024 semua satu keluarga sama-sama maju, sama-sama positif untuk melangkah ke depan, dan tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Damai sejahtera yang apa namanya melingkupi ya. Ya, gelombang kehidupan itu memang seperti itu. Turun, naik, turun, rata, datar, turun, naik, menjulang. Memang seperti itu. Jadi ya memang ya harus siap sih. Kurang apa saya daunnya kemarin itu ya. Kalau orang bilang kena mental, saya kena mental. Tapi saya juga nggak mau terpuruk. Ya kan? Haruslah diikutin gelombang kehidupan ini. Gitu kira-kira. Ada dari gimana nih tahun ini masih juga tahun pertama kalian untuk Kalau dari aku sih kayaknya gimana ya, dapat pasangan yang beda agama, beda keyakinan, dan ini tuh sesuatu banget. Biasanya kan nggak pernah yang ngalamin seperti ini, tapi sekarang kan ngalamin tahun ini. Jadi berwarna ya. Jadi berwarna juga. Jadi kita sama-sama saling toleransi juga, Support, ya. sama-sama saling support, menghargai, ya kan. Ya pokoknya seneng aja sih kayak gitu. Apakah ini maksudnya ini berarti dengan menemani mami itu berarti dari Bang Joga sendiri mungkin itu salah satu bentuk dan salah satu bentuk toleransi dan juga Bener support banget. untuk mami juga ya, Bener menemani Natal, malam Natal. Benar banget ya, makanya karena aku kan orangnya kan identik sama yang kalau udah punya pasangan itu kita mesti harus support, kasih sayang kita tuh mesti harus kita buktiin gitu. Jangan pas senangnya doang kita ada, tapi kalau misalkan susah kita mesti harus sama-sama saling support. Itu prinsip aku tuh seperti itu. Nah makanya di sini aku bela-belain malam Natal ini untuk nganterin mami sama Robiko untuk beribadah ke gereja, ya kan? Ya itu dengan mewujudkan rasa perhatian aku terhadap antar sesama agama juga, antar toleransi juga, ya kan? Ya begitu sih. Jadi kita sama-sama saling menghargai dan sama-sama saling menghormati. Nih gimana nih mungkin malam Natal ini jelang Natal terus ditemani sama Bang Jordan sendiri, ditemani untuk ke gereja gitu. Mungkin perasaannya seperti apa sih nih? Ya warna baru sih. Warna baru, tapi selama ini juga kan saya support juga. Ketika maghrib kita ada di tengah jalan, dia minta berhenti, kita mau sholat, aku anterin juga kan gitu. Emang gini, agama itu mengajarkan orang jadi baik ya. Nah, kenapa enggak kita support, ya kan? Baik menurut versi masing-masing kan gitu. Jadi
Kayaknya sih nggak ada yang ngajarin, woi begini begitu, nggak ada yang ngajarin begitu ya kan. Itu sih orangnya. Kalaupun ada terjadi hal-hal yang aneh, itu person kali ya. Gitu. Kalau Tuhan ngajarinnya pasti yang baik-baik. Artinya memang dari Mami dan juga Bang Jordan itu memang setiap mau ada kegiatan apa gitu, kalau misalnya ada waktunya untuk sholat juga Mami mampir dulu untuk Pasti, masjid pasti. untuk Bang Jordan Setiap kita mau hangout kemana-mana, walaupun kita lagi di mall juga kan, Mi mohon maaf aku mau sholat dulu ya, aku bilang gitu. Oh Mami ngertiin, Mami nungguin aku juga, ya seperti itu. Jadi kita sama-sama saling menghargai dan sama-sama saling menghormati. Kak Robi kok kan baru pertama kali muncul apa gimana di media? Ini baru pertama ya? Enggak, udah sering Sering. dia. Oke, kemarin sih sempat juga saya diwawancara ya, udah sempat dibahas juga. Ya awalnya sih sebenarnya nggak terima gitu kan. Tapi setelah Takut. ya takut karena kan belum kenal Jordan juga kan. Apalagi dia usianya jauh gitu, pasti nggak macem-macem lah pikirannya gitu. Ya udah karena udah jalan juga dan udah kenal orangnya, ya udah aku sih orangnya nggak mau ambil pusing sih orangnya ya. Kalau Mami bahagia ya sok lanjut, kalau enggak saya bilang ke Mami tinggalin gitu. mungkin lihat sosok Jordan sendiri di mata Robi ini seperti apa sih? Apa ya, kalau sejauh ini yang aku kenal dengan Jordan itu orangnya baik sih, nggak aneh-aneh gitu ya. Dan buktinya kita sekarang jalan bareng kan sama Mami bertiga, nggak ada yang macam-macam sih seperti itu. Sejauh ini aman lah gitu. Kamu beda dengan kakak kamu yang dua tadi kan? Itu kamu gimana kamu menengahi atau gimana sih? Oke, karena akhir-akhir dia itu- mah anak bawang dia. iya. Tapi kasih masukan mulai menanggapi ini seperti apa? Kebetulan kan aku sekarang lebih sering dekat sama Mami ya, lebih sering jalan sama Mami. Kalau KPB, Bang Firko kan udah jarang kan. Jadi aku yang lebih tahu kegiatan Mami gitu. Kebetulan juga kan sekarang aku udah pindah, tadinya kan tinggal bareng sama Mami kan. Sekarang udah pindah ke Bekasi karena kerjaan aku di sana. Jadi ya wajar lah, maksudnya gak ada teman Mami juga kan. Kalau misalkan memang ada yang datang dan dekat sama Mami, ya nggak apa-apa. Cuman mungkin bedanya karena kemarin itu sempat jadi bahan pembahasan orang di media kan, karena usia yang jauh. Tapi setelah aku kenal dia, tadinya sih nggak terima gitu. Sama juga kayak Kak Baby, Bang Firgon gitu. Tapi ya udahlah gitu kan, karena dia juga baik, nggak macem-macem. Itu menurut penglihatan saya karena udah sering jalan. Saya kalau misalnya curhat cerita ada apa-apa, larinya ke Robiko kalau cerita masalah. Iya, dia udah apa-apa. sekarang sering cerita juga sama. Kemarin kan waktu itu kan sebelum adanya huru hara ini, aku selalu curhatnya sama si anak Mami yang perempuan. Tapi setelah ini, alhamdulillahnya aku bersyukur banget sama Robiko yang sudah baik banget, yang sudah nerima saya gitu kan, untuk menjalin kasih sama ibundanya juga. Ya saya sih sangat terima kasih juga sama Robiko, udah ngertiin perasaan saya juga, sudah ngertiin, udah tahu karakter saya seperti apa. Jadi pokoknya kita setiap mau hangout kemana-mana kita tuh selalu bersama juga sama si Robiko. Kalau misalkan Robiko kan kerja kan, weekend itu kan dia kalau ada waktu tuh cuma hanya di weekend doang. Kalau di weekday dia nggak bisa. Jadi nanti kalau misalkan kita ada masalah apa-apa, aku selalu cerita juga sama si Robiko. Jadi makanya gue udah Robiko pesan juga tenang. sama dia ya, kalau misalkan memang lu memang mau jalan sama Mami gue dan lo memang serius nggak aneh-aneh silakan. Tapi kalau nanti suatu saat gue tahu lo aneh-aneh ya lo harus berhadapan sama gue gitu. Ini orangnya Dia nih udah nyampein juga sih. Itu kan berlaku sama dua kakak kamu yang apa sih? Berlaku. berlaku iya pasti dong. Ada nggak sih nanti kayak di saat kayak ini mau kamu berada Oh bukan lagi, udah. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Aku cuma minta sama Tuhan di 2024 yang kemarin aku rasain semua sedih tuh di 2024 nanti fine, happy, and all clear. Aku maunya kayak begitu, ya kan? Aku mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Orang mau jahatin aku cuman bilang Tuhan, orang itu jahatin aku. Tolong aku Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja.
Sekarang juga aku bilang sama Tuhan, keluarga aku mau mari Tuhan bantu aku untuk menyusunnya kembali. Biarlah Tuhan yang menyusun. Kita ini siapa? Hah? Emang kuat dan hebat kita udah sampai di mana? Kita selalu bilang, ya kan kata Tuhan, Dia ciptakan kita, Dia kasih kebebasan sama kita, tapi kan semuanya ada batas-batas tertentu yang Dia kasih sama kita, rule-rule yang harus kita patuhi. Nah, itu aja sih. Kalau aku ya ada kebahagiaan yang beberapa hari ini aku rasakan. Aku telepon Ina, aku mau ketemu cucuku, sudah boleh, sudah mudah-mudahan ini pintu untuk baik. Amin. Bisa saling mengampuni, memaafkan, terus menerima kekurangan masing-masing. Aku kepengen juga hadir di tengah-tengah cucuku, karena aku juga kemarin bawa oleh-oleh tapi belum terpenuhi, karena waktu kemarin saya ngomong Ina, mami mau ke rumah, Inanya terlambat karena dia lagi di luar dan posisinya lagi ada acara. Saya juga nggak bisa nyalahin karena aku bilang ya udah next Ina, karena kemarin saya mau tenteng itu kan saya pas ke klinik, jadi nggak bisa. Aku cuma bilang ya udah nanti mami kabarin kira-kira kapan mami mau ke sana supaya semua juga jadi baik. Nah, apapun itu, ini sudah mau 2024. Kenapa kalau kita tidak punya kesempatan untuk minta maaf ya? Aku juga mau teguhkan hati dia. Mungkin juga aku ngelihat dia, ya kan kita juga sama-sama perempuan. Apapun yang saya omongin kemarin itu, saya ngomel, itu adalah nasihat bentuknya. Sebegitu saya neken itu, cuma sebegitu juga kasih saya sama cucu saya. Melihat Katinara sekarang jadi konteks atau juga sudah membangun bisnis buat Aku punya kebanggaan tersendiri. Karena gini, biarlah dia mencari satu kompensasi. Kompensasinya istilahnya gini loh, lu punya mainan sendiri nih sekarang nih, ya kan? Punya usaha sendiri yang mana bisa mengalihkan perhatian, mungkin ada kesedihan atau apalah ya kan. Hal itu sih yang aku ini, mudah-mudahan maju. Tuhan bantu dia supaya semua, Virgon maju, Feby maju, Inara maju, anak-anak saya semua maju, keluarga saya pun semua maju. Harapannya semua yuk saling membuka diri, yuk saling belajar dari kekurangan masing-masing. Enggak. Kemarin saya habis operasi daging tumbuh sih sebenarnya ya. Kayak Thai laler dia. Ada di punggung saya, di perut saya sama di paha saya. Itu saya cuman kirim, ini nak, mami kemarin habis operasi ini. Saya kirimin gambar ini. Dia baca tapi dia nggak sautin. Nggak apa-apa. Harapannya dia sebenarnya anak baik, asal jangan dipanas-panasin, telinganya itu cepat panas. Maaf, sempat ngerasa sedih nggak sih? Maksudnya mami kan sebagai ibu mungkin bisa dibilang mami itu mengadukan ya, masa apa yang lagi mami rasain tapi nggak direspon sama anak itu, mungkin ada rasa sedih nggak sih? Udah pasti kok rasa sedih, tapi walaupun kita merasa sedih, ada juga hal yang membuat kita memutar pikiran gitu.
Dulu juga kita masih muda kan, masih egois dan penuh emosi kan. Mudah-mudahan bergulirnya waktu, tambah hari makin dewasa, makin memahami lah tentang kehidupan itu seperti apa. Nih, berarti sampai detik ini tuh dari Kak Feby atau dari Kak Virgo juga mungkin belum ada ucapan minta maaf atau mengucapkan selamat hari Natal untuk Mami sendiri. Belum pasti dari keluarga jauh aja sama temen-temen deket, lewat Facebook, lewat WA, lewat Instagram, sama TikTok. Kalau keluarga belum. Ya kemarin dari Bangkok adalah sesuatu untuk Starla, untuk adiknya yang 2. Pokoknya itu oleh-oleh udah disediain semuanya deh. Luar biasa. Dari Bang Jodan sendiri ya untuk memilih barang atas. Kalau untuk Enggak, dia nggak memilih, ikut. kalau untuk yang memilihnya itu Mami, karena dia Mami yang tahu. Kalau aku ngurusin jasipnya Mami di Bangkok. Kerjaan. Fokus udah kerjaan aja udah kayak gitu. Tapi kalau misalnya oleh-oleh untuk cucu-cucunya Mami sendiri. Apa aja sih boleh skill sedikit lah. Yang aku tahu nih ya, yang aku tahu sendal itu. Sendal itu. Sendal, sepatu, baju, Sendalnya itu. gaun Sendalnya itu gede banget. Terus warnanya tuh Tinggi. warnanya hijau. hijau Kan kataku. untuk anak-anak ya, kecil ya? memang harus keren. Aku kira aku nanya begini, Mi, ini sendal buat siapa? Gede banget buat Mami, aku bilang gitu. Bukan. Buat siapa, Mbak Abisan? Buat Starla. Dia bilang gitu kan, dia kan aja gitu. Buat Starla serius? Gede banget Starla loh, Mi. kakinya 37. Besar banget. Iya, Makanya udah aku gede dia. shock dong di situ kan, kaget dong. Tapi sendalnya bagus sih, keren banget. Ini posternya ngikutin bapaknya. Oh iya. Iya. Kan gitu juga kan. Benar-benar. Rencana kapan mungkin? Eh, belum tahu ya. Mungkin habis dulu. Natal ya, Mi ya? Kayaknya habis Natal. Sekalian. Dengan Kainara itu belum ada omongan tanggal. Baru izin doang. Baru izin doang, baru Belum ada izin doang. tanggalnya kapan. Kemarin harusnya kalau dia udah persilakan, ada orang di rumah, mungkin ada apa namanya, asisten rumah tangga ya kan. Sebenarnya hari ini juga ya, Mi, cuma Mami oleh-olehnya lupa dia bawa. Ya udah. Iya, tadinya mau ngelihat Tadi usahanya Ina usaha juga. Ina juga yang Siapa baru. tahu kita bisa support Iya, teman-teman yang tinggal di begitu. sana. Ntar kalau ini tuh ya tempatnya ini mantan menantu saya, nggak apa-apa. Gak dibawa oleh-olehnya. Ya udahlah, Gatot lagi. Oke, Mi. Ini kan bentar lagi juga mau akhir tahun nih. Ya kan? Amin. Ini cuma doang, paling cuma doang. Ada planning kemana nggak sih maksudnya kayak gimana? Kalau untuk planning kemananya sih masih Belum. kita pikirin dulu ya. Semoga aku sih sebenarnya ini kita nih lagi planning untuk ngurusin video klip kita, ya kan. Iya. Alhamdulillah banyak yang support kita dari Kaipan Gunawan juga. Terus dari baju Mami, gaun Mami. Kalau misalkan Ada dari ini butik, aku, ada ini butik juga yang support saya juga. Iya. Ada 10 baju. Itu Mami bisa dibikinin sama Kak Ivan, komunikasinya bisa. Aku yang minta Sama Ivan kan, Catin. kemarin kan Ivan juga janji mau ngasih krim sama saya. Mam nanti ya, sabar ya gitu. Iya. Soal gaun Kak Jodan yang ngomong ke Kak Ivan. Iya. Ceritanya gimana Kak? Jadi begini, malam-malam kan aku cerita sama si Kaipan Gunawan, Kak, mohon maaf sebelumnya, aku bilang gitu kan. Kakak mau nggak? Aku kan lagi mau buat syuting video klip nih sama Mami Eva Manurung. Ya, terus baju Mami size-nya agak kurang besar. Kakak mau nggak support kami berdua? Diusahain sih buat Mami Eva dulu deh, ya kan? Buat kapan? Dia bilang gitu kan. Buat kapan syuting video klipnya? Kata Kaipan Gunawan gitu. Januari lah. Terus dia bilang gitu. Januari soalnya launchingnya. Terus dia bilang gini, kalau bisa sih secepatnya. Nah, aku bilang gitu kan. Terus kata Kaipan, kalau misalnya secepatnya sih aku belum bisa, belum masihin. Soalnya aku pengen tanggal 25 besok dia itu mau ke Jepang sama tim-timnya juga, mungkin ada kerjaan. Terus dia balik tanggal 10. Tanggal 10 dia balik. Oh yaudah gini aja deh Kak. Gimana kalau misalkan abis pulang dari Jepang aja deh. Terus dia bilang gitu. Oh yaudah nggak apa-apa, nanti kabar-kabar aja ya. Dia bilang gitu. Nah kalau untuk dari aku ada yang support ini nih, namanya siapa ya namanya ya? Bentar.
Ntar dulu. Semoga single yang Mami keluarin itu semoga dicintai masyarakat Indonesia, lagunya juga disukai banyak orang juga, dan syuting video klipnya juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah yang di Bangkok sih udah berjalan dengan lancar. Cuma sekarang kita mau target kita yang di Indonesia. Jadi di Indonesia dapet, di negara Thailand juga dapet. Itu syaratan kami. Indonesia di mana? Hah? Di Indonesia di mana? Di Indonesia kita pengennya sih di daerah Bandung. Di daerah Bandung. Kalau bisa di daerah Bandung. Dia sendiri siapa sih Kak yang Yang nyiptain ini dia nyair lagu tuh bener-bener luar biasa. cinta seperti itu ya? Lagu-lagu cinta. Lagunya pengalaman pribadi nggak sih? Pengalaman pribadi. Iya dong. Kisah cinta dia biasa. Kisah cinta si Gemoy. Mami Pemanurung. Udah dengar belum lagunya Mami? Berdengar, tapi gimana Mam? Masih rahasia Mam? Masih rahasia. Reaksi lo gimana sih? Bagus sih, bagus. Mudah-mudahan nanti orang-orang pada suka sih. Amin, 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 amin. Sekarang juga Mami kan banyak proyek-proyek yang baru nih. Seperti apa sih Mami? Nah, itu dia makanya kenapa saya akhirnya kayak setuju sama hubungan Mami sama Jordan, karena saya lihat ya banyak positif yang dilakuin gitu kan tidak ada salahnya. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah itu karena usia aja, karena orang-orang kita Indonesia ini kan mungkin jarang gitu ya. Sebenarnya banyak sih mungkin, cuma nggak terblow up aja. Nah kebetulan Mami terblow up, jadi kayak asing aja rasanya. Tapi kalau dipikir-pikir ya selama hubungannya baik, nggak merugikan siapapun dan mereka senang, ya aku lihat juga mereka happy-happy aja dan banyak programnya mereka ya support aja sih aku mah. Tapi ada khawatir nggak sih Bang? Apa? Ada khawatir nggak kan calon-calonnya kan sebenarnya saya bikin ada juga. Pasti ya. Pasti setiap makanya orang dari gitu. awal aku langsung tekanin ke dia. Lu kalau macam-macam lu kelar kayak gituin. Aku Makanya orangnya aku juga pahit-pahitan aja, iya, to the point aja. Aku gitu. juga ngerespon si Robiko tuh begitu ya nggak apa-apa lah, ya wajar lah namanya orang ya kan. Nah makanya juga aku selalu bilang, bro, mohon maaf kalau misalkan dari kesalahan Mami, jangan sepatunya disalahin sama gue juga kayak gitu kan. Setiap hubungan itu kan ntar dari pihak ini buat salah, dari pihak ini buat salah. Nah makanya aku udah ngomong kayak gitu juga sama Robiko kayak gitu. Iya. Karena nggak mau kan, maksudnya terjadi sesuatu sama Mami. Apalagi kan aku kan jarang ketemu sama Mami juga sekarang kan. Paling setiap ya weekend lah gitu. Yang tadi saya bilang, pokoknya saya setiap ada apa-apa, mau di Bangkok kek, mau di mana kek, Iya. si kondisinya aku selalu ceritanya Mereka sama si cerita sih. Robika. Jadi Robiko tuh tahu banget kayak gitu. Tadinya aku mau diajak juga ke Thailand. Cuma Tapi dia nggak sibuk bisa. juga, sibuk kerja Susah, juga. cutinya susah gitu. Nah, Febi waktu itu juga sempat cerita kalau Mami itu sebenarnya kesepian dengan anak-anaknya, karena dia tahu sempetin lah maksudnya nemenin Mami, anak-anaknya. Pak Febi udah sama seperti itu, Mami. Kita memang sempat lihat di media ya memang. Ya, gimana? Kalau dari Mami, Iya, gimana? Kalau saya menyikapi hal-hal yang kayak gini, dengan berjalannya waktu mereka akan mengerti, Iya. ya, mengerti, memahami karena mereka setiap hari akan diperlihatkan tangga-tangga kehidupan. Dalam arti naik kelas 1, dari kelas 1 naik kelas 2, ke naik tingkat lagi kelas 3 sampai nanti dia betul-betul pada tahapnya. Belajarlah, Iya. ya kan? Dulu pun saya seperti itu, seperti kalian pada muda-mudanya. Saya harapkan kalian jangan terus-terus menghakimi orang, sebab perjalanan kita 3 langkah ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bener banget, setuju. Iya. Jangan meremehkan orang dan jangan merendahkan orang ya. Iya. Karena Makanya- rezeki kita tuh Allah yang nentuin gitu. Makanya saya juga nggak terlalu mau nyalain Kak Febi juga, Bang Firko juga, karena setiap keluarga pasti punya perasaannya masing-masing kan. Karena aku juga sebenarnya sama juga awalnya gitu, tapi mungkin aku lebih kayak berpikir dewasa aja sih. Karena kan Mami kan gak ada temannya juga, udah lama sendiri kan Mami kan gitu. Jadi apa salahnya sih gitu loh kalau Mami punya teman. Oh juga kan kita nggak tahu arahnya kemana. Yang penting hubungannya baik dan pekerjaannya sama-sama bareng-bareng baik itu. Oh jadi tadi menurut Mas Adi bilang KPB mesti harus Mami mesti perhatian lagi Ini gitu. maksudnya anak-anaknya lebih kepada ke Mami. Kalau itu pasti harusnya sih gitu. Aku juga mau ngucapin terima kasih yang sudah support juga baju aku nanti untuk syuting selain Ivan Gunawan itu Homestay Beauty
Momstay Beauty itu dia sama kayak saya, barang-barang dari Bangkok semua, karena mereka juga orang yang ke Bangkok gitu. Jadi saya thank you for your attention for me. Makasih banyak. Mudah-mudahan saling tolong menolong masih tetap berjalan di antara kita, oke? Siap. Ini kemarin Gue manfaatin gak sih sebenarnya? Tanya aja coba. berarti awalnya ada terjadi Oh, pastilah, pasti karena satu ya, karena kan aku juga jarang sih sebenarnya ya lihat orang gitu beda usia gitu kan, satu hubungan gitu. Sempat berpikiran terikut-ikut sama netizen juga dan geram juga sebenarnya, sampai aku tuh baca-baca tuh itu arahnya tuh ngehujat Mami, ngehujat Jordan gitu kan. Tapi ya kembali ke kita, kan kita yang ngalamin ya gitu ya. Jadi aku perhatiin setiap jalan sama Mami, sama Jordan juga, anaknya nggak yang macem-macem juga. Dan itu dia tadi, karena kan di awal aku udah sempat bilang ke Jordan, lu is okay jalan sama Mami gitu ya. Tapi kalau suatu saat terjadi sesuatu sama Mami ya, lo berhadapan dengan saya gitu. Tapi kalau menurut lo yang lo tahu tentang gue manfaatin Mami enggak? Kalau sejauh ini sih enggak lah, masih di jalurnya lah gitu. Bahkan mereka ada project kan gitu, mau nyanyi juga. Artinya memang udah banyak positifnya juga ya Bang ya? Banyak. Di antara hubungan mereka berdua gitu. Iya, kalau aku sih tuh maunya gitu aja. Jadi ya selama itu baik dan nggak merugikan siapapun, ya nggak masalah lah gitu. Lanjut aja. Ada lah sedikit percikan-percikan api ada. Gimana sih hubungan yang nyantai-nyantai aja enggak. Tapi kalau itu masih bisa ditoler ya. Nah itu yang ngerasain Mami lah ya kan. Aku sih melihatnya dari itu. Memang semua berteman aja begitu. Tapi sejauh ini mungkin masih ini ya masih di atas wajar gitu maksudnya berantem. Iya. Ya, itu batas masih- kewajaran. Dan itu selalu aku ingatin sih. Kalau aku lihat agak sedikit aneh, aku bilangin gitu. Aja sih. Kedepannya bang, mau serius. Kedepannya mau ada serius. Semua kayaknya orang ke depannya pengen serius. Siapa sih yang menjalani hubungan nggak kepengen serius? Tapi kan semua kan bagaimana kita menyikapi kan gitu. Kalau saya ya lebih bagus saling tahu dulu. Kita ini kan masih sekulit ari. Masih sekulit ari. Saling membuka diri, saling tahu emosi sampai di mana, tahu ininya sampai di mana tuh. Karena nikah itu nggak seperti membalikan telapak tangan. Iya kan? Nggak seperti goreng tempe. Makan cabai langsung pedes. Pelan bertahap mengetahui. Sedangkan orang yang udah 10 tahun aja kalian lihat banyak yang cerai. Iya. Lagian dari Mami sendiri juga nggak menuntut aku untuk Jordan ayo dong nikahin gue sekarang juga. Enggak. Mami pengen aja. Jadi kita sama-sama saling mau tahu dulu nih. Mami karakternya seperti apa, aku karakternya seperti apa. Jadi kita sama-sama saling menilai dulu nih satu sama lain kayak gitu. Untuk masalah ke jenjang keseriusan itu semuanya kita serahin dulu sama Tuhan kayak gitu. Setiap hubungan pasti punya rencana untuk menjenjang keseriusan. Tapi semuanya itu kita balikan lagi dulu sama Tuhan. Soalnya kalau rencana kita sama rencana Tuhan itu berbeda. Nah kayak gitu. Nih, terakhir ini ngomongin soal Natal mungkin ada kesaksian nggak sih gimana Tuhan menuntun perjalanan hidup Mami dari yang Mami dari Mami kecil sampai saat ini gitu. Mungkin ada nggak sih cerita Mami dan Natal? Banyak kalau itu mah. Salah satunya mungkin Enggak, kalau saya gini loh. Tadi kan saya bilang ya. Ini yang selama ini kan 2023 ini badai terus ya kan, terus masalah ini segala macam kita udah jalannya. Biasanya kalau habis hujan itu kan ada pelangi terbit. Nah kapan terbit pelangi keindahan itu datang ya Tuhan yang tahu kan gitu. Yang penting kita mensikapi hidup ini. Walaupun kemarin itu saya dengan udah nggak tahu lagi, saya kena mental mungkin ya.
Tapi ya itulah hidup. Gelombang kehidupan itu memang harus kita ikutin gitu. Kalau ya itu ininya itu banyak hikmat di belakang apa yang terjadi saat ini, ya kan? Kalau saya orangnya banyak berpasrah sih sebenarnya. Ini contoh nih ya. Kalau dia nih saya larang gini contoh. Kamu jangan kayak gitu sama orang ini begini. Terus nih ngelawan nih. Aku cuman bilang, kamu tahu nggak orang itu baik? Kamu nanti lihat, aku bilang. Oh bukan orang itu lawanmu. Nanti lawanmu adalah Tuhan. Dan ini berkali-kali dikasih lihat begitu. Sampai dia bilang, Mam, bener ya Mam, aku salah. Ini sampai mengkerep. Betul mendengar ya. Aku nggak akan pernah jenuh ngomong seperti itu. Aku cuman bilang gini, Bi, ini begini. Enggak, ini begini. Ya udah, kalau kamu nggak mau dengar, biar aja Tuhan nanti yang ngomong sama kamu. Ya, aku juga sering bandel sih, ya kan. Tapi ya itulah beda-beda anak ya. Gitu. Kalau aku, tapi aku tetap dengerin sih kata mami sih. Dan itu bukan buat dua berkali-kali tuh. Udah kalau udah kejadian gini, iya Mi, maaf ya Mi. Iya betul. Apa bang omongan mami yang yang lu salah satu? Banyak, jangan berteman sama itu orang. Tetep kekeh berteman. Ya udah kalau kamu kayak ini, lu juga berteman sama dia. Enggak Mi, ini begini. Ya udah terserah kau. Bener kan? Banyak sih, banyak. Ada lah yang bajunya dibawa orang, ada lah yang udahlah semua lah itu. Dan harapannya untuk tahun depan 2003 tanggalkan dari kaki dari semua yuk naik lari, kita berlomba naik Ya. di 2004 sampai tapnya. Sebanyak perubahan ya Mas. Kalau aku pribadi sih doa harapan buat di tahun 2024 semoga diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya ya. Diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Aku sih berharap jobku di dunia entertain biar lebih lancar lagi. Dan aku juga berharap orang yang lihat aku biar pada sayang, biar pada sama-sama saling support, jangan pada cemburu sosial, jangan pada sirik, khususnya untuk teman-temanku juga ya. Yuk kita berjuang sama-sama, jangan pada main saing-saingan, jangan pada main sirik-sirikan. Udah itu tujuan aku seperti itu aja. Pengen bisa ngebagian kedua orang tua juga sama keluarga, itu harapan aku di 2020. Oke.